Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anda semua yang telah sudi hadir pada kegiatan kita pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan kita bermanfaat ya. Oke, berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, jadi di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Enggak. Nah, jadi konseling kelompok adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan kelompok yang beranggotakan 5-10 orang. Oke, jadi tujuan konseling kelompok sendiri adalah untuk membantu menyelesaikan dari masalah Anda dan juga untuk meningkatkan komunikasi Anda semua. Ngerti Bu. Nah, kita konseling kelompok ini berharap Anda semua untuk aktif dan juga sukarela dalam menyampaikan masalahnya. Dan Anda semua tidak perlu khawatir karena kita akan menjaga kerahasiaan. Nah, itu juga Ibu berharap kepada Anda untuk tidak membocorkan apa yang telah kita sampaikan di dalam sesi ini untuk tidak diceritakan di luar. Dan dengan itu, karena sudah rahasia, pastinya Anda semua harus terbuka dalam membahas masalah Anda semua. Ngerti? Ngerti Bu. Nah, kita akan melakukan konseling kelompok ini selama 30 menit. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Oke. Nah, sebelumnya karena Anda semua belum saling kenal, langkah baiknya kita untuk kenalan dulu. Nah, Ibu di sini sebagai PK, yaitu pemimpin kelompok, dan Anda semua sebagai anggota kelompok. Oke, nama Ibu Zahra Fitri dan Anda mulai dari sebelah kanan. Nama saya Rahmani. Nama saya Siti. Nama saya Debu. Nama saya Dikti. Nama saya Dikti Bu. Nama saya Cika. Nama saya Anto. Agar kita lebih saling mengenal lagi, langsung baiknya kita merangkai nama, dimulai dari nama Ibu, nanti Rahma akan menyampaikan nama Ibu, menyampaikan nama Rahma, dan teman-teman begitu selanjutnya. Mengerti? Nanti Bu. Nama Ibu Zahra. Ibu Zahra Rahma. Ibu Zahra Rahma Suci. Ibu Zahra Rahma Suci Dea. Ibu Zahra Rahma Suci Dea Ikin. Ibu Zahra Rahma Suci Dea Ikin Cika. Ibu Zahra Rahma Suci Dea Ikin Cika Yanto. Oke, jadi sekarang Anda semua sudah saling kenal ya. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, lebih baik kita untuk main game dulu. Mau semuanya? Mau. Kita akan main game berbuat selfie kayak gini. Tapi kita tambah pakai suara. Langkah. Yang kedua berselfie ya. Mantap. Oke, semangat ya. Oke, sudah nonton. Oke, 1, 2, dari enggak. 1, 2, 3. Minta semua ya. Nah, oke. Nah, cara kerja konseling kelompok ini Anda semua menyebutkan satu persatu masalah yang sekarang Anda rasakan atau Anda alami. Mengerti semuanya? Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Kesulitan belajar. Selanjutnya, Saya sama ngomong. susah ngomong. Selanjutnya, insecure. Masalah saya masalah keluarga, Bu. Sama keluarga. Kalau saya tidak bisa membagi waktu, Bu. Tidak bisa membagi waktu. Selanjutnya, Saya kurang percaya diri, Bu. kurang percaya diri. Nah, dari semuanya ini, masalah siapa nih kira-kira yang harus kita angkat? Nah,
Jadi kira-kira masalah siapa nih yang bakal kita angkat? Kalau masalah saya Bu, Nah, Widya mengambilkan masalahnya. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Oke, jadi masalah Widya adalah kesulitan belajar. Nah, bagaimana Widya kesulitan belajarnya bisa diceritakan? kan gini Bu, ini tuh baru lulus satu semester belakangan ini Bu. Jadi kalau yang saya katakan yang kesulitan belajar saya itu diawali dari pertama kali saya dikasih HP sama orang tua saya yang ngasih dulu. Awalnya itu saya selalu giat untuk belajar. Setiap pulang sekolah saya ngikut terus lanjut ke PR gitu. Pokoknya semua berjalan dengan lancar. Tugas-tugas saya di sekolah pun saya cepat tanggap gitu Bu. Tapi pas udah kelas 1 saya diizinkan punya HP, mungkin saya kecanduan gitu Bu. Jadi kayak kesadaran saya tuh terganggu. Dan setiap kali saya ingin ngerjain PR atau mau membaca ulang pelajaran di rumah, saya lebih milih main HP gitu Bu. Jadi di sekolah pun kalau lagi belajar, pikiran saya tuh pengen cepat-cepat istirahat atau pengen cepat-cepat pulang gitu Bu, biar dari HP gitu Bu. Jadi kayak untuk serius belajar itu udah nggak ada lagi, kayak mau fokus tuh udah nggak bisa lagi Bu. Nah, bagaimana Anda semua itu? Saya Bu. Silakan sudah. Nah, jadi saya bertanya pada Rahma, kira-kira Rahma itu bermain HP, apakah ada game yang dimainkan atau ada hal lain yang membuat Rahma terlalu sering untuk main HP? Kalau game itu saya cuma game offline aja, tapi itu nggak sering. Mungkin lebih sering scroll media sosial seperti kayak Instagram dan TikTok gitu. Nah, Baik. Eh, itu itu Rahma bermain HP setiap hari itu kan emang orang tua Rahma tidak memperhatikan Rahma. Oke, kalau diperhatikan kayak misalnya kan di sekolah kan kita sampai jam 4 gitu kan. Nah, jadi kayak di rumah tuh mungkin kayak kalau saya pulang itu mungkin saya memang nggak harus main HP, cuman kan kayak memang terbanyaknya itu kayak lebih senggang atau apa itu pasti main HP. Tapi misalnya sebelum ngerjain PR, saya akan ngerjain PR tapi pikiran saya tuh bakal ke HP kan terus gitu. Saya Bu, tadi kan Rangga bilang kan dia nggak bisa mengontrol dirinya gitu. Pernah nggak kalau dia itu bilang sama orang tua Rahma tentang masalah itu? Enggak, soalnya kalau saya bilang takutnya malah HP saya ditahan sama orang tua saya. Padahal HP ini kan perlu juga untuk belajar, searching pelajaran gitu kan. Nah kalau saya takutnya kalau misalnya ditahan sama ayah dan ibu saya malah jadi nggak bisa puasa gitu sama kayak saya belum bisa kayaknya tanpa HP. Mau nanya ke Rahma. Jadi selama ini cara Rahma mengatasi nggak kaidan dengan HP, nggak main HP terus-terusan itu apa? Kayak misalnya saya mencoba tidur lebih cepat, jadi HP-nya itu saya taruh di dalam meja belajar saya untuk biar nggak saya mainkan. Tapi kadang-kadang tuh ada juga waktunya kayak saya pengen ngambil terus HP-nya gitu. Pokoknya saya selalu berusaha menahan biar berkurang waktu main HP, tapi sampai sekarang masih susah. Selain ada yang ingin menanggapi cerita dari Rahma? Mungkin mungkin media bisa mengambil salah satu sosial media yang tergantung pada diri Rahma. Saya pernah menghapus TikTok atau Instagram beberapa kali, tapi balik lagi kalau misalnya beberapa itu kayak cuma berlangsung beberapa hari. Nah mungkin beberapa hari itu di situ saya udah mulai
fokus, tapi lama kelamaan malah jadi makin nggak fokus belajar, malah makin kepikiran sama saya nggak ada sekolah gitu. Ini dia. Kira-kira Rahma pernah nggak berpikiran membuat cerita gitu selain dari orang tua Rahma seperti kayak guru BK atau teman-teman Rahma supaya ada solusi dari teman Rahma atau guru BK? Sejauh ini sih belum ada, karena saya malu juga untuk membicarakan hal ini kepada apalagi sama teman gitu kan. Untuk berbeda juga belum berani kalau ngomong berdua. Jadi baru ini saya bicarakan kepada orang lain selain diri saya. Ya, silakan ya, Bang. Selama tadi kan kita terjadi terlalu namanya terlalu sering bermain HP, jadi dia pikirannya juga hangat dan dengan dia itu lebih HP gitu kan. Tapi kalau dia pas sering ya doanya ngasih cerita itu nggak ribet, cuman memang mereka main HP juga, tapi mereka bisa membagi waktu banyak antara mereka kumpul bantuan belajar ataupun main HP itu ketika ada di rumah saja. Jadi bukan HP itu kan cuma cari teman-teman yang tugas atau terus kendala. Sekolah media juga nggak selama kali setiap bulan mungkin setahun sekali. Biasanya kita dari anak kelas saya gitu. Jadi mereka itu ketika di kelas tidak terlalu terpikirkan lagi bermain handphone nyata, tapi juga bisa fokus di belajar jam-jam pelajaran. Mungkin bisa media berperan untuk tipsnya kayak gitu lah, ya share-share dulu bang. Bagaimana Widya masuk materi yang dok? Apa mungkin baik masukan lagi ya, cuman saya itu orangnya nggak yang mau sekolah nggak masuk sekolah, jadi kayak ayah sama ibu saya itu dua-duanya sama-sama kerja di malam. Jadi memang kadang nggak terkontrol gitu jadwalnya HP saya dan anak saya. Maka dari itu saya lebih banyak main HP bukan tulisan Kalau menanggapi tadi kan katanya Widya nggak bisa keluar lagi kalau dari rumah gitu kan jalan. Gimana Widya Rahma pernah nggak ini mencari aktivitas lain di rumah gitu, entah mungkin menyapu atau membersihkan rumah atau masak mungkin. ya. Kalau itu mungkin juga saya lakukan, cuman kan saya cuma kedua di sama bang saya. Pokoknya ya sama ibu saya itu kadang kami udah tidur baru pulang. Nah, abang saya tuh dia kadang datang kawannya main, kadang dia yang pergi, jadi ya memang saya lebih banyak sendirinya gitu. Dulu emang saya sebelum dikasih HP, saya rajin baca buku, tapi kalau sekarang udah nggak bisa gitu Bu. Kayak setiap saya mau mulai baca buku atau belajar, saya lebih tertarik sama nama saya. Mungkin tadi kan tadi kan Fatwa mengatakan bahwa sebelum dia menggunakan handphone dia suka membaca buku. Dan di handphone kan bisa juga ada aplikasi yang namanya Editas Download. Nah, bisa dia baca buku di sini. Ya Bu, saya juga awal-awal punya HP juga saya sering download aplikasi membaca gitu kan. Cuman setelah saya tahu aplikasi yang lain tuh, saya lebih tertarik untuk langsung saja buka membaca, kan kayak lebih begitu buka di HP. Jadi saya nggak tertarik membacanya. Yang lain ada yang menurut aplikasi ya dia pernah Kamu pernah nggak berpikiran untuk membagi waktunya kayak ini tuh melakukan kegiatan lain yang menurut dari ingin membaca buku atau membantu orang tua di rumah, terus tuh jam segini kita tuh kayak memberi bermain HP itu dalam beberapa keadaan gitu. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Saya mengupayakan sering melakukan hal itu untuk menghindari ketagihan saya dengan fokus belajar. Tapi pas saya ngelakuin kegiatan lain, saya itu kayak menggebu-gebu pengen siap biar saya bisa main HP. ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Saya mau Silakan sih.
Mungkin sedikit masalah dari saya pertama, bisa membuat apa ya, kayak memanajemen waktu. Nanti itu bisa Rahma mikir kayak pakai karton gitu kan. Terus nanti misalnya dari jam 3 sholat, mandi, terus sampai ke aktivitas Rahma ke sekolahnya, ke sekolah kayak gitu. Mungkin kalau masukan dari saya bisa lakukan kayak gitu. Terus nanti dibikin kayak pakai karton, lalu ditempelkan di kamarnya. Jadi setiap Rahma main HP, Rahma bisa lihat kayak, oh ini jadwal nanti gitu. Jadi nggak bisa terlalu ke HP-nya. Bagaimana Rahma? Jadi mungkin masukan kalau ada bisa coba Bu di rumah mulai bisa memakai HP dan dari lagi mungkin yang bertanya mungkin Bu, ya, mungkin Rahma juga bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Bu, seperti lebih banyak mengaji, bersolat, biar lupa dengan HP-nya Bu. Saya Bu, Silakan juga. betul seperti yang dibilang teman saya tadi, bisa membawa ke hal yang positif seperti mengaji, sholat. Karena kan Bu, kalau kayak kita sendiri lah Bu main HP, itu pasti banyak godaan kayak kita mau ngelakuin. Oh, tadi ada cuci piring yang belum di cuci. Nanti pasti ada tuh Bu godaan dari tak mana kan Bu. Nggak usah main HP aja. Nah, itu mungkin salah satu faktor dari Rahma keseringan main HP Bu. Benar. Kenapa bisa diterapkan? Jadi, ya Bu, insya Allah akan saya terapkan saran-saran dari teman-teman semua. Nah, oke. Itulah masalah dari Rahma. Nah, jadi teman-teman semua tahu kan apa itu dampak dari main HP? Coba sebutkan. Mungkin Suci. Itu waktu yang kita gunakan juga tidak stabil, dan juga kalau pekerjaan yang kita Bu, terus juga mungkin kita jadi malas Bu. Mungkin kalau kita sudah main HP, bisa jadi kita bisa melawan orang tua kita sendiri. Oke, nah, Dea. Dampaknya. Dampaknya itu kayak berbeda pekerjaan gitu. Yang tadinya kita semangat bekerja tugas, terus tuh ada bisikan kayak nanti aja main HP itu lebih enak. Nah, iya. Kalau dari saya dampaknya itu Bu bisa membuat kita tuh insomnia Bu, kekurangan tidur, terus kita jadi orang yang mudah marah sama gitu Bu. Jika Kalau saya Bu, terpenting itu jauh dari problem Bu. Karena HP itu tadi kita kayak nggak sholat, nggak ngaji, karena udah ada HP itu tadi. Jadi kita malas mau melakukan sholat, ngaji, berzikir, istighfar. Masya Allah. Dan tuh, Ternyata Bu, dampaknya dan positif dan negatif tergantung pemakainya. ya bahas positif dulu. Paling positif ya Bu, karena kita sebagai pelajar harusnya HP itu bisa kita gunakan untuk mencari informasi terkait tentang tugas yang diberikan oleh guru. Ataupun walaupun belum dikasih tugas, kita bisa coba pakai gitu, searching lah apa saja tidak perlu ya kita untuk memperbaiki. Nah, negatifnya seperti si Rahma tadi Bu, jadi kesanduan tinggal bawa Tuhan untuk ibadah, untuk belajar, dan untuk lainnya. Nah, orang sendiri nih, gimana perasaannya udah menyampaikan masalahnya ke kita dan dapat solusi dari teman-teman, gimana? Mungkin karena itu baru pertama kali saya sampaikan masalah kesulitan yang saya bisa teman HP. Jadi saya tanya juga, terus dari masukan-masukan saran-saran dari teman-teman dan dari ibu juga membuat saya mungkin nanti bisa saya terapkan, saya bisa belajar lagi cara mengontrol diri kita. Nah, oke. Nah, sekarang kesan anaknya semua ibu minta untuk nanti untuk menyampaikannya ya. Ini kan dari yang Dan yang bagus itu yang membuat itu itu bisa memberi manfaat itu sudah saya buat dia masukan teman-teman itu. Oke, terima kasih. Kita lebih baik apa ya? Terus misalnya mungkin kegiatan ini bisa dilakukan di hari ini lain atau di depan lain. Jika
Kalau saya tentunya saya merasa senang bisa mengikuti konser ini gitu. Saya bisa mengenal terus saya juga bisa memberi masukan kepada teman yang mengalami masalah gitu. Tentu kalau pesan saya mungkin konser ini bisa kita lakukan di live. Iya. Kalau saya kesannya itu sangat senang karena bisa berjumpa dengan teman baru dan dapat pengalaman baru juga. Pesan saya yang sama dengan teman-teman saya yang lain Bu. Saya harap kegiatan seperti ini tidak kali ini saja dan bisa dilaksanakan. Iya. Kalau pesan dari saya Bu, saya sangat senang mengikuti konser Rombok ini Bu, karena bagi saya, menurut saya diri saya itu bermanfaat bagi orang-orang kayak seperti memberikan solusi atau walaupun nggak banyak yang saya berikan solusi kepada Rahma. Jadi mungkin kedepannya dia bisa menerapkan solusi-solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman Bu. Kalau pesan dari saya, semoga kegiatan ini atau konser Rombok ini nggak dilakukan hanya di hari ini saja Bu. Mungkin kemudian hari akan dilakukan lagi kayak membahas permasalahan kecuali kelompok ini. Suci. Dan kegiatan ini yang berdasar dari saya itu di mana saya bisa membantu teman-teman saya dalam masalah yang mungkin tidak secara lintas tapi mungkin sedikit ada yang ya, dan juga saya bisa membantu teman saya terus itu pesan saya semoga ada kegiatan nanti Selamat sudah kan? Oke. Nah, untuk pesanannya dan semua tadi yang Ibu dengar, untuk ada jadwal konseling kelompok selanjutnya, mungkin akan Ibu usahakan untuk konseling kelompok selanjutnya. Ibu senang kalau Anda semua senang ikut kegiatan ini. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan kepada Anda semua telah sudi hadir untuk kegiatan konseling kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, mungkin sampai situ saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.